Baik pemirsa, kami lanjutkan kembali perbincangan. Namun sebelum kami mulai, saya akan terhubung dengan rekan Mila Amalia dari Cilacap, Jawa Tengah untuk memberikan informasi terkini dari sana. Mila, bagaimana apa situasi terkini yang bisa Anda laporkan dari wilayah Lapas Nusa Kambangan di sana? Ya, Kartika, terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati yang tadi dilakukan pada pukul sekitar setengah satu dini hari, tadi sekitar pukul 5, kapal yang membawa jenazah dan juga tim pendamping yang terdiri dari keluarga dan juga rohaniawan, serta ada tim kuasa hukum dari para terpidana mati kasus narkoba ini tiba di Dermaga Wijaya Putra. Kemudian langsung diiringi dengan keluarnya 8 mobil ambulan yang di dalamnya membawa jenazah dari para terpidana mati. Dan memang tadinya Kejagung ini mengeluarkan daftar 9 nama terpidana mati yang akan dieksekusi pada 29 April dini hari tadi. Namun pada saat pelaksanaannya ini terpidana yang dilakukan hukumannya ini hanya terdapat 8 orang saja, yaitu Andrew Chan, Miran Sukumaran, Rodrigo Gularte, Rahim Akbaje Salami, Martin Anderson, Sylvester Niwaulase, Zainal Abidin, dan Okudili Oyotanze. Dan satu nama yang tidak jadi dari daftar terpidana mati ini adalah Mary Jane, karena pihak tim kuasa hukum ini kemarin memang sudah sempat melaporkan bahwa Mary Jane ini bukanlah kurir narkoba seperti yang dituduhkan dalam selama proses persidangan sejak tahun 2010, melainkan Mary Jane ini hanyalah korban dari perdagangan manusia skala internasional. Dan saat ini trafficker dari Mary Jane ini, Christine dan juga Julian, pasangannya yang menyuruh Mary Jane untuk ke Indonesia dengan membawa heroin ini, sudah menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina dan saat ini sudah berada di dalam sel di kepolisian Filipina. Dan mereka ini merasa menyesal atas perbuatannya yang menyebabkan Mary Jane menjadi tahanan di Indonesia sejak tahun 2010. Namun pihak dari tim kuasa hukum Mary Jane ini belum mendapatkan secara resmi pernyataan bahwa penundaan eksekusi Mary Jane ini, namun mereka baru mendapatkan informasi ini dari media dan juga Komnas Perempuan. Untuk itu mereka masih menunggu hasil menunggu pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Dari 8 ambulan tadi yang keluar dari Dermaga Wijayapura ini juga diiringi oleh forrider dan juga dari pengawalan dari pihak Kejati maupun Kejari. Dan 8 mobil ambulan ini langsung dibawa menuju ke tempat persemayaman yang sudah ditentukan oleh para terpidana mati sebagai salah satu permintaan terakhir mereka sebelum mereka 8 orang ini dieksekusi mati pada dini hari tadi. Seperti yang diminta oleh salah satu terpidana mati asal Brazil, Rodrigo Gularte, yang menginginkan jenazahnya untuk dimakamkan di Brazil. Ini dikabulkan oleh Kejagung dan juga pemerintah. Namun sebelum diberangkatkan ke Brazil yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis nanti, jenazah Rodrigo ini dibawa terlebih dahulu ke rumah duka Karolus Salemba, Jakarta Pusat. Nah, dan selain itu tadi dalam rombongan ini juga terlihat adanya rohaniwan yang mendampingi mereka. Tadi ada Hasan Makarim yang terlihat berada di salah satu mobil jenazah, ya jenazah terpidana yang beragama Islam. Bisa diperkirakan itu adalah Zainal Abidin dan juga Martin Anderson alias Belo. Untuk saat ini kondisi di Dermaga Wijayapura, 4 ambulan tersisa yang tidak digunakan, di mana kemarin memang datang sebanyak 12 ambulan ke Dermaga Wijayapura untuk digunakan dalam proses pelaksanaan eksekusi mati ini, sudah meninggalkan Dermaga Wijayapura. Dan di sini hanya masih terlihat pengamanan dari pihak kepolisian maupun juga TNI.
Kartika. Baik, Mila Amalia melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Saya ingin ke Pak Anang. Pak Anang, ini kita lihat bagaimana kondisi di sana. Perhatian dunia, media-media internasional juga ada di sana. Artinya negara-negara lain juga turut menyaksikan. Tapi di luar pro dan kontra, ada juga tentunya harapan baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Indonesia benar-benar serius. Kalau tadi kita lihat, ada banyak yang jelas bisa diberantas begitu ya, seperti di diskotik atau tempat hiburan malam. Selama ini mengapa sepertinya sulit sekali Pak untuk diberantas? Apa masalahnya? Sebenarnya nggak sulit. Tapi Banyak juga yang bilang memberantas narkoba itu sulit. Ada juga yang bilang gampang sulit, tergantung daripada pemahamannya. Nah, jadi masalah narkoba itu perlu difahami tadi, ada 3 track yang harus secara simultan dilakukan. Ini. Jadi kalau peredaran itu bisa dideteksi misalnya di diskotik gitu. Memang saya menyatakan bahwa diskotik memang tempatnya gitu ya. Tapi itu jenis-jenis untuk ekstasi. Tapi narkotika itu kan tidak hanya satu jenis, banyak jenis, ya kan? Ada sabu, ada ganja, ada heroin, ada morfin. Nah, ini tempatnya berbeda-beda. Nah, yang banyak di diskotik memang untuk jenis ekstasi banyak di sana, karena memang digunakan dengan musik ya. Ini memang salah satu jenis yang memang bisa lebih taruhlah oke kalau ada musiknya. Itu jenisnya ekstasi. Dan tiap saat kita lakukan operasi. BNN tapi, iya kan? Ya. Nah, ini seluruh diskotik di Jakarta ini sudah pernah ditangkap dan memang di sana banyak pengguna yang ketangkap, gitu ya. Dan itu dibawa ke rehab. Iya, ya itu. Nah, pengedarnya perlu dilakukan langkah-langkah yang kayak begini, gitu ya kan? Ini jangan hanya penggunanya saja, tapi ini peredarnya. Tapi kenyataan kita setiap operasi ketemu penggunanya. Tapi bisa di-trace dari situ ya Pak, dari pengguna ke peredaran. Kalau ada pengguna, pasti ada peredarannya. Nah, itu memang kuncinya ada di pengguna. Nah, kita secara simultan penggunanya juga kita terapi, ya kan? Pengedarnya juga kita tangkap. Pak, terkait tadi ada oknum yang bermain, itu bagaimana Pak? Nah, ya sejak dulu ada. Sampai sekarang dulu, Pak? Iya, sejak zamannya perang candu. Kalau prevalensi kita sudah terlalu tinggi, penggunanya banyak, itu pasti terjadi korupsi di aparat. Jadi ini sudah nggak bisa dibedakan lagi, nggak bisa dipisahkan. Kalau narkoba ini berkembang dengan baik, korupsi aparat tinggi. Ini dibuktikan dengan perang candu, dan ini dibuktikan dengan pengalaman negara-negara lain, Meksiko, segala macam. Oleh karena itu kekhawatiran kalau prevalensi ini tidak disembuhkan, bisnis narkoba berkembang, bandar narkobanya akan banyak yang masuk ke Indonesia. Ini bisa membahayakan. Nah, inilah kenapa Presiden ya menganggap Indonesia sekarang darurat narkoba, dan kita lakukan langkah-langkah secara simultan. Bandarnya kita tangkapi, ya kan? Kemudian dihukum sesuai dengan perbuatannya, dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kalau dia dihukum mati ya silahkan, ya kan? Kemudian penggunanya kita rehabilitasi. Presiden sekarang ini memutuskan tahun ini 100.000. Bayangkan tahun lalu hanya 2.000, sekarang 100.000 orang. Ya kan? Kemudian kita lakukan pencegahan. Kita lakukan sosialisasi bahwa jangan menggunakan narkoba. Karena menggunakan narkoba yang diserang adalah susunan sarafnya. Kalau menggunakan sekali, pikirannya sudah nggak stabil. Dia akan melakukan seks bebas. Dia melakukan apa saja tanpa kontrol pikirannya. Akhirnya dia dapat HIV/AIDS, dapat penyakit kuning, dapat penyakit segala macam. Dan ini kerugian. Sekarang ini kalau ngelihat korbannya, ya ada di lapas-lapas, mereka itu ada yang tinggal kulit dan kepalanya saja, tengkoraknya saja. Sudah tinggal nunggu mati. Itu banyak di lapas-lapas kita. Kita lihat di rumah sakit ketergantungan obat. Mereka yang sudah implikasinya sudah HIV/AIDS, tinggal nunggu kapan matinya. Itu kalau dihitung antara 30 sampai 50 orang setiap hari mati. Nah kalau tadi Pak Anang sudah menyebutkan kita lihat negara-negara lain begitu ya. Ini untuk menarik juga kalau kita lihat di Kolombia atau negara-negara di Amerika Selatan begitu ya. Sulit sekali, bahkan membutuhkan waktu 50 tahun lebih untuk kemudian memberantas ini. Kita akan eksplorasi lebih jauh seperti apa pemirsa. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.